Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-160. Nah, pada episode spesial part ke-159 sebelumnya itu, akhirnya ingatan Boruto kembali pulih berkat kesalahan yang dilakukan oleh Ginso Otsutsuki. Karena hal tersebut, Boruto dan Mitsuki sekarang bersiap melawan Ginso dengan kekuatan mereka. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Aoki Hitomi wa izure kisama kara subete o ubai saru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Mitsuki yang berdiri di samping Boruto. Di sisi lain, Ginso berkata dalam hati, "Perasaan apa ini? Ini berbeda dari yang sebelumnya." Tak lama setelah itu, Boruto berkata, "Hei badutnya suka menyamar. Aku tidak akan melupakan kejadian itu dan apa yang telah kau perbuat selama ini. Sekarang, kau juga berani memakai wujud guruku di hadapanku." Di sisi lain, Mitsuki terkejut karena Boruto telah mengingat semuanya. Boruto melanjutkan perkataannya, "Dan sekarang, di planet ini, di tempat yang sama aku akan menghabisimu. Itu adalah janjiku." Mendengar perkataan Boruto, Ginso tampak berkeringat dan mulai sedikit panik. Adegan pun beralih ke Boruto dan Mitsuki. Terlihat Boruto langsung mengaktifkan mata Jogan dan segel karmanya. Di sisi lain, Mitsuki mengaktifkan Sage mode ular. Melihat hal tersebut, Ginso pun berubah ke wujud aslinya dan langsung terbang untuk menjauh dari mereka. Melihat Ginso yang kabur, Boruto berkata, saat ini dia tidak akan bisa berubah selama 10 menit ke depan. Jangan biarkan dia kabur dan menyamar lagi Mitsuki. Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung terbang mengejar Ginso yang melarikan diri. Di sisi lain, Mitsuki pun berlari dengan sangat cepat untuk mengejar Ginso dari permukaan tanah. Melihat kejadian itu, Daemon juga ikut mengejar Ginso dan berlari mengikuti Mitsuki. Adegan pun beralih ke Ginso yang sedang terbang untuk menjauhi Boruto. Dalam keadaan terbang, Ginso berkata, "Aku harus segera menjauh dan menunggu kekuatanku pulih." Si Boruto itu. Jadi selama ini dia menahan kekuatannya. Setelah mengatakan hal tersebut, Ginso pun menoleh ke belakang untuk melihat Boruto. Namun Boruto sudah tidak terlihat terbang mengejar Ginso. Dengan raut wajah yang waspada, Ginso berkata, sepertinya dia ketinggalan jauh. Tak lama setelah itu, ternyata Boruto sudah berada tepat di samping Ginso. Menyadari ada Boruto, Ginso pun terkejut. Dengan cepat, Boruto langsung melapisi pedangnya dengan sidan dan menyerang Ginso. Namun Ginso langsung menangkis pedang tersebut dengan tongkat besi. Ketika senjata itu beradu, tiba-tiba tongkat besi Ginso terbelah menjadi dua karena pedang kusanagi Boruto. Dengan raut wajahnya sangat terkejut, Ginso berkata, "Apa?" Terlihat Ginso pun terkena tebasan di bagian dadanya. Tak sampai di sana, Boruto langsung menendang Ginso hingga terjatuh ke permukaan tanah. Di saat yang bersamaan ketika Ginso mulai terjatuh, Mitsuki langsung melesat dengan kecepatan tinggi dan langsung tiba tepat di bawah Ginso. Terlihat Mitsuki langsung membawa segel tangan sambil berkata, "Raiton, Hebi Mikasuchi." Setelah mengatakan hal tersebut, Mitsuki langsung melakukan petir yang berbentuk ular ke arah Ginso yang ada di atas langit. Terlihat Ginso pun terkena serangan tersebut sehingga dia pun berteriak kesakitan. Tak lama setelah itu, Ginso mulai sangat marah dan langsung mengeluarkan banyak besi hitam ke arah Mitsuki. Namun Daemon langsung datang dan menangkis semua besi hitam tersebut dengan tangannya. Melihat kejadian itu, Ginso pun terkejut. Di saat yang bersamaan, Boruto langsung muncul tepat di samping Ginso sambil melakukan Chidori. Boruto berkata, "Ini untuk Paman Kashinkoji." Dengan cepat, Boruto langsung menyerang tubuh Ginso dengan Chidori. Terlihat Ginso langsung terhempas ke tanah dengan sangat keras. Ketika menghantam tanah, Ginso langsung berguling ke depan dan langsung berdiri. Di saat yang bersamaan, Mitsuki dan Daemon langsung melompat dan tiba di sisi yang berlawanan dari Ginso. Ketika Ginso ingin bergerak untuk menyerang, dia pun kesulitan karena bagian samping tubuhnya telah hancur karena serangan Chidori milik Boruto. Ketika Ginso lengah, Mitsuki dan Daemon langsung melesat dengan cepat untuk menyerang Ginso secara bersama. Terlihat Daemon langsung memukul wajah Ginso dengan sangat keras. Ketika Ginso membalikkan wajahnya, Mitsuki langsung memukul perutnya hingga Ginso pun muntah darah. Tak sampai di sana, ketika Ginso berteriak kesakitan, tiba-tiba Mitsuki menendang kepalanya hingga Ginso pun terpental ke atas dan terjatuh ke arah Daemon. Melihat Ginso yang terjatuh ke arahnya, Daemon langsung bersiap menyerang sambil berkata, "Ini untuk kakakku." Terlihat Daemon langsung menunduk dan menendang ke atas tepat mengenai perut Ginso.
Saking kerasnya tendangan tersebut, Ginso sampai terpental ke atas langit. Tanpa memberikan kesempatan untuk Ginso, Daimon dan Mitsuki langsung melompat dan menyerang Ginso secara beruntun. Terlihat Ginso pun terkena pukulan secara terus-menerus oleh mereka. Tak lama setelah itu, Daimon langsung menangkap kaki Ginso dan membantingnya ke tanah. Ketika Ginso hampir menghantam tanah, Mitsuki langsung menggunakan futon topak untuk membuat Ginso terlempar jauh dan menabrak sebuah batu. Terlihat Ginso mulai hampir kehilangan kesadaran karena terus menerima serangan fatal dari mereka. Sambil menahan rasa sakit, Ginso berkata, "Sebentar lagi aku bisa menggunakan kekuatanku kembali dan aku akan menyamar sebagai Dewa Otsutsuki Kairos. Meskipun tubuhku akan hancur, setidaknya aku bisa menghabisi salah satu dari mereka." Mendengar hal tersebut, Boruto berkata, "Apa kau kira bisa bertahan selama itu?" Sebelum sempat menoleh ke arahnya, Boruto langsung memukul wajah Ginso hingga batu yang di belakang Ginso pun hancur. Di sisi lain, Boruto langsung berjalan ke arah Ginso sambil berkata, "Bangunlah dan hadapi aku." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto menendang wajah Ginso hingga dia pun terjatuh dan tidak bisa bergerak lagi. Dengan raut wajah yang serius, Boruto berkata, "Kau kira kekuatan seperti itu bisa mengalahkanku? Kau hanya meniru wujud seseorang dan kekuatannya. Namun kekuatan yang kau dapatkan tidak 100% dari kekuatan yang asli. Tapi tetap saja, kemampuanmu cukup berbahaya jika seseorang tidak mengetahui kekuatanmu sama sekali." Selagi Boruto berbicara, ternyata Boruto sedang menggunakan Uzui Rasengan. Dengan raut wajah yang dingin, Boruto berkata, "Apa kau punya kata-kata terakhir?" Mendengar hal tersebut, Ginso yang sedang terbaring mencoba untuk bangkit kembali. Lalu tiba-tiba Ginso langsung berdiri dan bersiap menyerang Boruto sambil berkata, "Matilah kau di sini." Namun Boruto dengan mudahnya menghindari serangan Ginso. Dengan cepat Boruto langsung menyerang tubuh Ginso dengan Rasengan. Boruto berkata, "Uzuhiko Rasengan." Setelah mengatakan hal tersebut, pusaran angin yang besar pun muncul sehingga tubuh Ginso pun hancur semua sampai tak bersisa. Adegan pun beralih ke Kawaki yang sedang berada di tempat Toneri. Setelah menghabisi para Otsutsuki di tempat itu, Kawaki berkata, "Apa kalian baik-baik saja?" Melihat Kawaki, Toneri membalas, "Kawaki, terima kasih telah menolong kami." Tak lama setelah itu, Kawaki menghampiri mereka sambil berkata, "Di mana yang lain?" Toneri membalas, "Mereka semua tersebar dan berpencar di beda perang ini." Dengan raut wajah yang serius, Kawaki berkata, "Katakan padaku apa tujuan Dewa Otsutsuki yang bernama Kairos?" Toneri membalas, "Tujuannya ada berevolusi menjadi dewa sejati yang sesungguhnya." Mendengar perkataan Toneri, Kawaki pun tampak bingung sambil berkata, "Dewa sejati yang sesungguhnya?" Toneri membalas, "Ya, dia memang Dewa Otsutsuki. Tapi dia sudah terlalu banyak memakan buah cakra. Dan satu buah cakra di bumi lagi, dia akan berevolusi menjadi makhluk yang tidak akan bisa dilawan lagi. Jika itu berhasil, dengan kata lain, kita semua akan mati." Adegan pun beralih ke Madara yang tampak melepas besi hitam yang menancap di tubuhnya. Dengan raut wajah yang kesal, Madara berkata, Sebenarnya mereka ini siapa? Kenapa kekuatan mereka jauh melebihiku?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba datang seorang Otsutsuki di hadapan Madara. Sambil mengulurkan tangannya ke arah Madara, Otsutsuki itu berkata, "Ayo, mari ku bantu." Melihat Otsutsuki itu, Madara pun terkejut sambil berkata, "Kau siapa?" Otsutsuki itu membalas, "Sanzaru Otsutsuki." Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki berkata, "Berarti kita harus mencari Madara dan segera menghabisinya." Toneri membalas, "Tidak perlu Kawaki. Pohon dewa tidak akan bisa bangkit sebelum semua biju terkumpul. Saat ini Kyuubi dan Hachibi masih belum tertangkap." Dengan raut wajahnya serius, Kawaki melanjutkan perkataannya, "Apa yang akan terjadi jika biju di tubuh mereka telah diambil?" Toneri membalas, "Mereka akan mati." Mendengar jawaban Toneri, Kawaki pun terkejut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada Eida dan Himawari yang sedang berlari ke arah mereka. Melihat mereka, Kawaki pun langsung segera menghampirinya dan berkata, "Apa yang terjadi?" Himawari membalas, "Kak Sarada, dia dalam bahaya." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun sedikit terkejut dan berkata kembali, "Kenapa kalian tidak menolongnya?" Eida membalas, "Sarada menggunakan kekuatannya untuk membiarkan kami lari dari Otsutsuki itu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki langsung memunculkan kubus yang sangat besar di medan perang tersebut. Lalu dia menutup matanya dan merasakan cakra seluruh orang di medan perang.
Setelah merasakan cukup lama, Kawaki pun terkejut karena merasakan cakra serada yang hampir hilang. Karena hal tersebut, Kawaki langsung terbang sambil berkata pada Kashikoji, "Gawat, sebentar lagi dia akan mati. Hei Kashikoji, beritahu Boruto tentang serada. 300 meter dari sini. Dia sekarang dalam bahaya. Aku akan menyusulnya terlebih dahulu." Ketika baru saja terbang, tiba-tiba Kaigen langsung menyerang Kawaki dari arah samping. Namun Kawaki langsung menangkis serangan tersebut dengan tongkat besi. Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki berkata, "Menyingkir dari hadapanku." Kaigen membalas, "Kalau begitu lawan aku terlebih dahulu, Kawaki." Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Boruto dan temannya berhasil mengalahkan Ginso Otsutsuki. Di satu sisi, Eida dan Himawari datang untuk memberitahu Kawaki dan semua orang kalau serada dalam bahaya. Ketika Kawaki ingin pergi, dia dihalangi oleh Kaigen Otsutsuki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-161. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.